Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reken Bentang dari SMA yang ke-12. Saya akan menjelaskan materi geografi kelas 12, yaitu wilayah dan perwilayahan. Wilayah merupakan bagian bumi yang daerahnya itu dibedakan dengan daerah lain berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu karakteristik fisik dan non-fisik. Karakteristik ini meliputi suhu, flora dan fauna, seperti daratan dan perairan. Dan karakteristik non-fisik meliputi budayanya, mata pencahariannya, dan ekonomi. Wilayah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, lokasi, tempat terjadinya peristiwa. Contohnya seperti rumah kebakaran atau SMA. Yang kedua, daerah. Daerah adalah suatu wilayah yang mempunyai batas administratif. Contohnya seperti kota Jakarta dan kota Depok. Yang ketiga, kawasan. Kawasan merupakan suatu wilayah yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti kawasan perkebunan sawit, kawasan tambak garam, kawasan komplek marinir atau kawasan militer, dan lain-lain. Kemudian wilayah itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk karena adanya kesamaan kriteria tertentu atau bisa dibilang homogen. Contohnya desa pertanian, di mana desa tersebut didominasikan oleh sawah, atau juga dataran tinggi yang dimana dipenuhi atau didominasikan dengan perkebunan seperti kebun teh, kebun kopi, kebun strawberry yang ada di dataran tinggi. Itu sama, homogen. Dan kemudian wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dibentuk karena adanya tujuan yang berfungsi sebagai wilayah tertentu terhadap wilayah lain, yang lebih menekankan pada bagaimana suatu wilayah saling berhubungan dengan wilayah yang lain, atau bisa bilang berbeda-beda, heterogen. Kemudian perwilayahan. Perwilayahan yaitu adanya pengelompokan unit-unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional antara bagian yang satu dengan yang lainnya, atau lebih tepatnya pembagian tempat-tempat tertentu dengan tujuan tertentu. Kemudian, gambar yang kalian lihat ini merupakan klasifikasi wilayah berdasarkan pembagian waktu. Di Indonesia terdapat 3 zona waktu, antara lain waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek geografis, budaya, sosial, maupun ekonominya. Sebagai contoh, Indonesia bagian Barat memiliki pusat-pusat ekonomi yang lebih maju seperti Jakarta dan Bandung. Sementara Indonesia bagian Timur cenderung mengandalkan sektor-sektor pertanian, perikanan, atau sumber daya alam yang lainnya. Maka dari itu terjadilah pengelompokan wilayah-wilayah Indonesia berdasarkan aspek-aspek tersebut. Adapun klasifikasi wilayah berdasarkan wilayah nodal. Nodal atau nodus yang artinya adalah inti, yaitu wilayah yang menjadi inti kegiatan dari wilayah yang lainnya, yang berhubungan langsung dengan wilayah-wilayah hinterland atau wilayah-wilayah yang menjadi pendukung kegiatan inti. Sebagai contoh, wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek memiliki inti kegiatan yang berada di pusat, yaitu di Jakarta. Sedangkan Bodetabeknya itu berperan sebagai pendukung untuk kegiatan yang ada di Jakarta tersebut. Adapun tujuan dari perwilayahan, yang pertama, menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga menghindari terjadinya pemusatan kegiatan. Yang kedua, memberikan kegiatan pengarahan pembangunan terhadap aparatur pemerintah pusat atau daerah dan juga kepada masyarakat dan pengusaha. Yang ketiga, menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap daerah. Kemudian manfaatnya, yang pertama, dapat memisahkan sesuatu yang berguna dan tidak berguna. Sebagai contoh, tanah yang subur cocok untuk diadakan kegiatan pertanian, sedangkan tanah yang tidak subur atau tanah yang kurang subur
itu tidak cocok untuk diadakan kegiatan pertanian. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi. Maksudnya, mengurutkan dari objek yang berukuran kecil hingga berukuran yang besar. Yang ketiga, memantau perubahan yang terjadi. Maksudnya adalah untuk memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia dari waktu ke waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.